mereka tidak berani untuk memposting itu, maka masyarakat juga mungkin tidak tahu. Entah dia mau memafo dan memafo, insana dan insana, biboki dan biboki. Tapi kalau dia berkualitas, kita pilih dia. Gaung pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Timur Tengah Utara, kini sudah mulai terasa. Pasca dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan sejak Februari sampai November 2024 mendatang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Terlihat berbagai postingan di salah satu media sosial Facebook, baik itu akun perorangan maupun di grup Facebook Bi-Info News Yahoo. Para netizen ramai mempublikasikan figur-figur mereka, calon bupati dan wakil bupati TTU periode 2024 sampai 2029. A few friends with intent can't help but feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Karena memang disitulah masyarakat harus mendiskusikan itu. Mereka harus mencari tahu figur, kemudian dari beberapa orang bisa memposting lewat media-media sosial untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Karena itu mereka wajib untuk memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat lewat media-media, sehingga di situ masyarakat juga bisa tahu. Karena terus terang, kalau tanpa media, tanpa orang-orang yang punya kepedulian terhadap pembangunan ini, mereka tidak berani untuk memposting itu, maka masyarakat juga mungkin tidak tahu. Tapi karena itu wajar saja kalau misalnya masyarakat bisa membicarakan itu. Ya, terkait dengan antara setuju dan tidak setuju, itu biasa. Kenapa? Karena yang setuju mungkin itu adalah figur yang pas menurut penilaian pribadi dia. Tapi kalau ada yang tidak setuju, mungkin tidak pas. Atau bukan itu dia punya figur. Itu begitu. Jadi soal suka dan tidak suka, senang, tidak senang itu hal yang biasa. Nah, dengan demikian itu, partai politik sudah bisa mengukur terkait dengan kualitas dari figur itu sendiri. Tentunya dari partai politik tidak serta-merta langsung menjatuhkan pilihan, tapi mereka tentunya pasti melakukan survei. Survei ini akan bekerja sama dengan berbagai macam lembaga survei yang kredibel. Dari situ mereka bisa mendapatkan gambaran. Tak jarang, figur-figur yang dipublikasikan mendapat komentar dari netizen. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, masing-masing dengan alasan tertentu. Akun FB John Sakunap berhasil mencuri perhatian lewat postingannya 8 Maret 2024. Muda dan penuh semangat, mendapat banyak komentar beragam. Pada prinsipnya bahwa semua orang punya hak diusulkan maupun mengusulkan. Pak John dia punya hak mengusulkan, saya juga punya hak untuk diusulkan. Tapi pada prinsipnya bahwa saya belum bersedia, karena menjadi seorang figur calon kepala daerah itu prosesnya panjang, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi saya rasa untuk postingan Pak John mungkin itu hanya dalam segi dalam tanda kutip main gila dan lain-lain. Menurut saya figur-figur untuk yang nanti bertarung di pemilu kada 2024, yang pertama pasti ya harus orang-orang yang mengerti tentang situasi politik, ekonomi, budaya di Kabupaten TTU. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bisa merangkul semua elemen. Jadi dia bukan hanya atas dari dasar pertimbangan dari suku ini, dan suku ini. Tidak. TTU bukan hanya Biboki, TTU bukan hanya Insana, TTU bukan hanya Memafo. TTU ini seluruh. Semua wilayah yang ada di TTU itu adalah orang TTU. Banyak isu, banyak wacana bahwa pasangan Memafo, pasangan Insana, pasangan Biboki, pasangan Memafo. Menurut saya itu hal yang akan menjadi budaya yang tidak buat kita berkembang nanti suatu saat. Siapapun dia, entah dia mau Memafo dan Memafo, Insana dan Insana, Biboki dan Biboki, tapi kalau dia berkualitas,
dia mempunyai integritas, dia mempunyai kapasitas, dia mempunyai daya saing, dia mampu membangun, dia mampu memimpin, kita pilih dia. Dari Keva Mananu, Resa TV Wara melaporkan.